Lovers, ketemu lagi nih sama aku Lia Atmajaya di program Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Nah pastinya nih kita akan melihat UMKM yang keren dan juga kreatif yang pastinya juga bisa memberikan kamu inspirasi untuk memulai usaha ataupun sedang mengembangkan usaha kamu. Hari ini kita mau kemana sih? Hari ini kita mau ke Lombok. Nah, UMKM yang pertama ini ada Desa Wisata Sade. Jadi sebetulnya desa wisata ini sudah berdiri sejak 300 tahun yang lalu dan juga sudah memiliki 15 generasi. Tapi sejak tahun 1993, Desa Sade ini resmi dijadikan desa wisata oleh Kementerian Pariwisata. Nah, kerajinannya salah satunya ini nih. Ini adalah kain tenun, tapi mereka juga punya anyaman pandan untuk fashion. Seperti apa liputannya? Kita lihat langsung. Ini kayaknya buat ini cocok nih. Baik ya, jadi saya di sini ya warga asli Pedukuhan suku Sasak Sade gitu. Dan kalau saya di sini, saya sebagai pemandu lokal, jadi menjelaskan apa yang ada dari segi adat, tradisi dan juga budaya, itu yang kami jelaskan. Kemudian karena kampung kami ini atau dusun kami ini dijadikan sebagai destinasi desa wisata yang terkunjung dan hasil dari kerajinan tenun atau hasil dari kerajinan-kerajinan lainnya juga kami memperjelaskan ke setiap pengunjung yang datang. Jadi kalau berdirinya sekitar 300 tahun yang lalu ya, mulai dilegalkan sebagai kunjungan destinasi pariwisata yang resmi di mata pemerintah pariwisata sekitar tahun 1993. Ada kerajinan tangan yaitu gegandek kalau kami di sini. Jadi gegandek itu tas ya. Jadi tas itu ada dari daun pandan, kemudian ada dari daun aren, itu dibikin. Hasil dari kerajinan karena kampung kami ini sebagai destinasi pariwisata, sebagian besar kami menjualnya di pengunjung. Jadi menjualnya secara offline gitu ya. Namun bisa juga misalnya kalau ada yang pesan, bisa secara online. Berikutnya kita akan mengunjungi Arangka Tempesan. Jadi ini sebetulnya adalah UMKM yang menyediakan penginapan dan juga restoran yang konsepnya tuh back to nature. Karena menawarkan pemandangan the one and only Gunung Rinjani. Makanannya ada pizza dan juga banyak deh pilihannya. Tapi seperti apa sih, sekeren apa sih Arangka? Kita lihat langsung. Dan sekarang posisi saya sebagai asisten manajer lebih tepatnya gitu. Kita sebenarnya sudah buka itu dari 2018, itu buat yang mancanegara. Tapi untuk operasional buat yang umum, lokal itu sudah mulai di tahun 2020. Awal mulanya itu keinginan untuk menopang dari penginapan ini. Pizza ini satu-satunya di Lombok Timur yang menggunakan oven tradisional, pakai kayu bakarnya gitu, nggak pakai oven listrik.
Selain itu juga ciri khasnya kita pakai pizza tempasan, dan itu kita mengambil bahan dari ciri khasnya tempasan, ada nanas. Itu tuh menambah cita rasa khas dari pizza itu sendiri. Biasanya kita bermain di harga, kita bermain di plating, kita bermain di banyaknya porsi. Yang penting niatnya harus kuat, harus berinovasi, berpikir kreatif gimana lagi caranya membangun usahanya itu sendiri. Untuk mendapatkan informasi tentang resto kami bisa dicek di IG Aranka Tempasan atau Facebook Aranka Tempasan. Next, kita punya Lombok Tourism yang menyediakan rekomendasi objek wisata yang ada di Lombok. Tapi ini mudah banget karena hanya dengan melalui satu aplikasi saja. Berguna banget ya ini untuk memudahkan wisatawan serta kita bisa mendapatkan informasi terkini tentang pariwisata di Lombok. Nah, kita lihat langsung liputannya. Perkenalkan, nama saya Imade Widya Jayananda, bisa dipanggil Nanda. Saya di sini jabatan saya sebagai manajer di Lombok Tourism. Untuk berdirinya kami punya inisiatif dari tahun awal Januari 2021. Akhir jadinya itu sudah hampir setahun. Dan juga kami untuk launching aplikasinya di bulan Maret 2021. Untuk memulainya, kami melihat dari keadaan kami di Pulau Lombok, maka dari itu kami ingin membantu para desa wisata maupun pelaku UMKM untuk membantu dalam pengembangan di daerah Lombok, khususnya pariwisata. Aplikasi Lombok Tourism ini memiliki kelebihan, salah satunya kami lebih menekankan ke promosi dan marketing, dan juga kami memiliki fitur safety. Jadinya fitur safety ini untuk mempermudah wisatawan mencari bantuan maupun emergensi. Karena adanya kecelakaan di tempat wisata, maka bisa dihubungi ambulan yang terdapat di fitur safety. Dan juga kami punya namanya fitur terdekat. Nah, fitur terdekat ini mempermudah wisatawan untuk mencari tempat-tempat pariwisata maupun akomodasi wisata yang dekat dengan mereka. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kita langsung ya ngebahas UMKM berikutnya. Jadi ada namanya Fast Courier. Jadi Fast Courier ini merupakan jasa kurir lokal yang diperuntukkan mengantarkan barang-barang pesanan konsumen di wilayah Lombok. Tapi ciri khasnya adalah mereka itu tidak menggunakan metode yang misalnya otomatis, tapi mereka tuh langsung. Jadi kita langsung berkomunikasi dengan kurir. Ini dia liputannya. Nama saya Ika Dewi, saya sebagai founder dan CEO dari Fast Courier ID. Fast Courier ini berdiri dari September 2015, jadi udah sekitar 7 tahun, 8 tahun ya. Fast Courier itu karena dia lokal, jadi aku membuka Fast Courier itu dengan intimate.
Jadi aku lebih ke kayak pada saat pandemi kita bagaimana caranya buat paket-paket yang bisa untuk ngirim ke tetangga atau saudara yang sedang sakit. Kalau yang lagi mengembangkan usaha, aku sih lebih saran untuk konsisten. Karena biasanya yang kalau lagi usaha tuh lagi naik turunnya, biasanya ngeliat temennya naik, pengen juga ikutin temennya untuk usaha yang sama. Kalau aku sih mendingan konsisten aja, karena kalau kita konsisten dan kita fokus pada satu usaha, itu akan tahu sendiri celahnya yang di mana, yang kurangnya di mana, dan lebihnya di mana gitu. Teman-teman bisa WhatsApp di WhatsApp admin kami di 087 765 611 148. Nanti langsung di-handle sama admin kita. Nah, sekarang kita punya Surya Craft. Jadi ini bermula dari limbah batok kelapa, tapi diolah sama mereka untuk menjadi karya berupa kerajinan yang bernilai jual tinggi. Nah, khasnya apa? Ada teko dan juga ini nih, kendi yang memiliki nilai sejarah dari suku Sasak. Kita lihat liputannya. Oke, nama saya Lalu Surya Bakti, biasa dipanggil Surya. Saya selaku owner sekaligus pengrajin dari kerajinan batok kelapa ini. Bermula dari limbah batok kelapa yang memang tidak terpakai. Yang pertama dari bonsai kelapa yang batoknya kita buang. Nah, setelah kami buat bonsai menjadi sebuah lampu tidur, nah kami mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah kendi, teko, dan perabotan-perabotan yang cukup bersejarah di Sasak. Jadi kalau teko sama kendi itu ada beberapa jenis. Kendi ada dua jenis, ada yang kendi maling, ada yang kendi biasa. Teko juga begitu, ada yang teko biasa, ada yang teko Aladin. Kami berpesan untuk teman-teman UMKM yang baru memulai agar jangan putus asa, putus harap, karena UMKM ini menurut saya itu adalah penunjang perekonomian. Jadi kalau masalah pemasaran atau promosi, semua kami pakai. Pertama dari online kita pakai Facebook Surya Mandiri, Instagram Surya Mandiri 123. Nah, kalau yang ini adalah Desa Wisata Bonjeruk namanya. Diresmikan sejak tahun 2017, Desa Wisata Bonjeruk ini menjadi pusat UMKM sebagai wadah untuk berkumpulnya UMKM lokal. Nah, di sini nih ada nih, ini beberapa produknya, tapi yang seru adalah jahe gulung. Jadi aku mau coba nih. Bagaimanakah rasanya jahe gulung yang ada di Desa Wisata Bonjeruk? Aku tuh penyuka jahe loh. Nah, jadi ternyata tuh di kemasannya tuh satu-satu gini. Tuh, baru tahu kan ada jahe gulung? Sambil aku cobain, kamu lihat liputannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman, saya Ketua Pokdarwis Desa Wisata Bonjeruk. Ya, untuk desa wisatanya berdiri pada akhir tahun 2017 melalui SK Bupati. Awalnya dari adanya program pemerintah, yaitu dari Kementerian Pariwisata, bahwa desa-desa yang memiliki potensi
alam, budaya, dan kreativitasnya mendukung, itu boleh mengajukan untuk mendirikan desa wisata. Kalau di Bonjeruk ini memang memiliki latar belakang sejarah yang jelas, khususnya terkait dengan kedatuan, kemudian terkait juga dengan pendudukan Belanda. Produk atau infrastruktur yang kita siapkan di desa wisata ini antara lain kita punya 3 tempat di Bonjeruk di mana wisatawan bisa berkeliling menggunakan sepeda melihat keindahan pedesaan, situs-situs sejarah dan juga indahnya alam persawahan. Kita harus tetap sungguh-sungguh walaupun banyak rintangan, banyak cobaan yang harus kita hadapi, dan konsisten itu harus terus berkarya tanpa henti. Bisa langsung datang ke Desa Wisata Bonjeruk dan menemui staf kami yang untuk bagian tour dan juga wisata kuliner. Yang kedua bisa menghubungi lewat akun-akun sosial media. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Baik Pak Tener, sekarang waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang keren banget nih. Nah sekarang aku sudah bersama cewek-cewek dari Solar Chapter. Hi girls. Halo. Welcome to Paten. Ini seneng banget kita kedatangan 2 orang cewek nih yang akan sharing sama kita tentang Solar Chapter. First and foremost, apa sih Solar Chapter? Siapa yang mau ngomong? Karen atau Luisa? Which one of you? Iya, mungkin dari aku. Boleh. Solar Chapter kita ini adalah yayasan non-profit Oke. yang bekerja di bidang pengadaan air bersih, edukasi, dan juga pengembangan masyarakat. Itu ada khususnya nggak? Maksudnya untuk Indonesia mana atau all over Indonesia? Iya, untuk sekarang ini sih kita fokuskan di Nusa Tenggara Timur karena itu kita melihat salah satu daerah yang sangat paling membutuhkan. Gitu. Air bersih ya, Iya, air terutama bersih. ya. Nah, kenapa namanya Solar Chapter? I mean, apa sih si Solar Chapter ini gitu? Mungkin gantian ngomongnya. Iya, mungkin aku bisa jelasin. Jadi ini kita namain Solar Chapter soalnya kita pengen seperti buku. Jadi chapter pertama itu air. Karena banyak masyarakat yang di NTT itu masih belum memiliki akses air bersih. Jadi mereka sekitar 3-4 jam itu dihabisin waktu buat ngambil air. Nggak bisa sekolah, nggak bisa melakukan hal-hal lain, berkebun. Nah, setelah chapter 1 selesai kita kasih air, chapter kedua kita bergerak dengan edukasi. Jadi tadinya yang 6 jam ngambil air tuh sekarang mereka bisa belajar, berkebun, jualan dari hasil kebun itu, dan juga yang ketiga adalah pengembangan masyarakat. Sekarang mereka bisa juga jualan kain tenun. Yaitu Ini jadi salah duanya ini ya. Iya. Jadi terus ya, dan jadi juga mereka bisa belajar benar-benar berwirausaha ya, dan nantinya bisa jadi secara holistik mereka jadi masyarakat yang lebih berkembang. wow. Tapi yang lebih amazed, yang membuat aku amazed adalah ini dibikin, jadi yayasan ini dibikin waktu menjadi mahasiswa. Dan mostly orang-orang yang tergabung dalam yayasan ini adalah mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika. Untuk pertamanya sih di Amerika, tapi kebetulan sekarang kita udah jalan 5 tahun dari 2017 dan sekarang ini kita ada di Australia, Hong Kong, Jepang, dan Taiwan. Wow. Dan Amerika. Dan Indonesia juga. Iya, dan Indonesia juga ada. Oh, luar biasa. Terus selain pendampingan atau mungkin edukasi dan juga pengadaan air bersih yang kamu lakukan tadi juga ngebahas produk-produk yang juga dibantu gitu ya oleh Solar Chapter untuk dipasarkan atau gimana nih? Berarti ini kan mengarah ke UMKM nih. Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, mungkin ya untuk kain tenun itu jadi kita jadi ya dari banyak desa-desa di NTT tuh kuat banget mama-mama yang kayak mereka pinter nenun, cuman
ya untuk dipasarkannya kayak mungkin masih belum berkembang. Nah, saat kita udah mulai proyek air tuh kita bantu juga distribusi kain tenun ini ke luar negeri. Jadi kita yang setiap pulang ke Indonesia kita jual di Amerika, terus kita jual di Australia dan di Indonesia juga. Jadi mereka, dan ada kasus juga, jadi mama-mama yang di NTT ini sampai bisa nyekolahin anaknya di Surabaya karena jualin kain tenun. Oh, luar biasa. Terus selama ini respon atau feedback dari NTT sendiri seperti apa? Maksudnya udah ada support atau dukungan dari pemerintah setempat kah atau gimana? Iya, jadi program-program kita ini juga biasanya kita bersinggungan langsung ya dengan pemerintah lokal sih, karena juga mereka yang akan memberitahu kita desa-desa mana yang sebenarnya paling membutuhkan. Dan disitulah kayak makanya kita sangat bekerja sama dengan pemerintah juga dan juga Pamsimas. Dan iya, kita benar-benar erat juga sama kayak kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi itu semacam kolaborasi ya, kayak buang air, terus warga juga bantuin bangun. Tapi so far ada kesulitannya nggak sih? Maksudnya dengan itu kan bisa dibilang NTT itu jauh gitu ya. Terus ini mungkin daerahnya itu terpencil karena untuk pengadaan air bersih aja sulit gitu kan. Kesulitan yang dialami oleh Solar Chapter sendiri seperti apa? Mungkin kesulitannya cuma dari bagian logistik ya, tapi kami merasa sebagai generasi yang selanjutnya dan kami juga dari awal mungkin karena banyak di beberapa daerah ya, jadi kami juga selama ini secara daring aja gitu untuk berkomunikasi, dan kebetulan ternyata dukungan dari masyarakat, dukungan dari orang yang kita bantu juga membuat kita akhirnya sampai di titik ini yang kita bisa punya lokal surveyor jadi di sana. Wow. Jadi walaupun dengan kesulitan itu kami yakin sih, maksudnya kita bisa berkembang lebih banyak lagi karena misi kita adalah untuk help us help them juga gitu. Help you help them. Iya. Oh, keren banget, ya ampun. Tapi terus ini, kalau kita ngomongin soal solar chapters, tadi kan ada 3 chapters yang diberikan gitu ya. Pertama pengadaan air bersih, lalu edukasi, lalu pengembangan masyarakat. Apa kaitannya sebetulnya dengan solar? Oh iya, mungkin ya itu good question. Jadi nggak cuman kita mengembangkan masyarakat dan rural development, kita tuh juga mau mengimplement teknologi energi yang berkelanjutan. Jadi saat membangun pompa air tuh kita menggunakan tenaga surya. Dan kenapa sebenarnya beberapa desa mungkin juga listrik belum masuk kan. Jadi kita lihat tenaga surya itu lebih kayak efektif juga. Meskipun mungkin harganya mungkin lebih mahal untuk implement tenaga surya pertama, tapi in the long run kayak lebih awet dan juga kita sesuai misi kita ya untuk juga implement yang kayak sustainable. Jadi PLTS gitu ya. Jadi berarti Luisa kan sponsorship. Berarti yang kamu kerjakan di Solar Chapter ini adalah menggait sponsor-sponsor supaya dengan pengadaan air bersih atau mungkin untuk edukasi dan juga pengembangan masyarakat dan juga panel surya tersebut bisa terpenuhi untuk negara-negara daerah-daerah tertinggal gitu ya. Iya, benar-benar banget. Dan sumber sponsor terbesar kita biasanya dari dana CSR dari perusahaan yang mereka juga ingin berkontribusi. Jadi kayak mereka pengen membantu masyarakat yang membutuhkan, kurang mampu, dan terutama dengan teknologi yang sustainable juga kan. Dan sekarang lagi banyak perusahaan yang ingin membantu dan kita bisa jadi wadah gitu kan, karena kita udah ada platform yang memiliki proyek-proyek dan kita tinggal meng-connect company yang pengen ikut membantu kita gitu. Tuh, Pateners keren banget kan. Ini sebetulnya adalah tadinya tuh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar negeri, tapi justru mengembalikan kembali bakat dan juga kemampuannya untuk mengembangkan dan memakmurkan orang-orang yang ada di Indonesia sendiri, di negara sendiri gitu. Jadi good luck untuk plan-plan selanjutnya. Tapi kalau kita boleh tahu nih, plan yang paling dekat apa yang akan dilakukan? Kita ada implementasi di 8 desa ya untuk tahun ini. Tahun ini 8 desa. 8 desa. Mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik, sponsornya juga aman, dan yang pasti teman-teman UKM juga di sana, Pateners sekalian itu bisa
mengembangkan kembali si tenun-tenunnya dan juga hasil kebunnya. Jadi Ya, terima kasih Karen terima and Luisa kasih. sudah datang Terima ke sini. kasih. Thank you. Tuh ya, keren banget kan? Ilmunya banyak banget. Jadi misalnya kamu pateners berada di sekitar NTT atau mungkin kamu punya saudara di sana yang menurut kamu masih membutuhkan nih. Siapa tahu bisa digabungkan atau berkolaborasi dengan Solar Chapter supaya lebih makmur semuanya. Oke, kita kembali setelah ini. Pateners, untuk yang sedang mengembangkan UMKM, always trust the process ya. Jangan takut terus bereksperimen, karena kalau kita salah itu selalu ada pelajaran yang bisa digunakan untuk jadi lebih baik. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Baiklah, sekarang Pateners kita akan masuk ke satu segmen di mana kita akan melihat nih produk-produk keren dari Lombok. Bangga produk keren Indonesia. Yang pertama ada siput Lombok. Jadi dia itu sebetulnya membuat crochet dan juga bahannya itu ada kerajinan kulit. Nah, seperti apa serunya? Ini unik banget. Jadi warnanya tuh macam-macam dan produk-produknya itu ada tas, terus udah gitu ada juga bisa untuk home decor juga. Wah, macam-macam deh. Kalau kamu kira-kira suka yang mana sih? Lombok seperti yang kita tahu adalah daerah yang kaya akan produk-produk keren yang penuh dengan kreativitas. Salah satunya ada produk dari UMKM Siput Lombok. Produk kerajinan tangan yang menggabungkan keindahan warna dan juga motif membuat produk-produk yang dihasilkan makin menarik dan wajib dibeli. Yuk langsung kepoin produk yang super keren dan kreatif ini. Ini ada Zupa Soup, tapi yang uniknya adalah Zupa Durian. Nah, cuma ada di Lombok nih, namanya Zupa Zeda. Jadi kalau kamu suka Zupa Soup, tapi pengen sesuatu yang beda, cobain dari mereka namanya Zupa Durian. Jadi atasnya ada pastry, tapi di dalamnya itu ada sop durian. Kayak apa ya rasanya? Siapa yang nggak tahu Zupa Soup? Zupa Soup adalah sup kental yang bertopikan puff pastry yang berisikan sup krim kental yang sangat enak. Namun apa rasanya ya kalau Zupa Soupnya berisikan durian? Wah, ini baru nih inovasi. Produk dari UMKM Zupa Zeda ini menarik untuk dicoba, khususnya untuk para pencinta durian. Next ada Lombok Authentic. Jadi buat kamu nih yang suka kerajinan rotan, ini banyak banget. Jadi kalau misalnya kamu bisa pakai rotannya untuk home decor atau mungkin untuk aksesoris, ada semuanya di Lombok Authentic. Lombok Authentic memproduksi kerajinan rotan untuk furniture atau interior. Berbahan dasar rotan yang dibentuk secara kreatif dan menarik, dapat digunakan sebagai hiasan rumah karena bentuknya yang unik dan menarik. Produk yang dihasilkan yaitu kotak rotan multifungsi, kotak tisu, dan hiasan rumah lainnya. Sangat artistik dan minimalis, tentunya sangat alami. Keren ya Pateners? Ini aku kalau ngelihat Instagramnya Frutalent tuh langsung berasa lapar loh. Karena kayaknya nih cake-nya nih udah lucu-lucu, terus udah gitu sangat menggugah selera. Tunggu ya, aku pilih dulu. Kira-kira aku mau yang matcha, atau aku mau yang coklat, atau aku mau yang vanilla, atau yang wah yang ini kayaknya enak juga nih. Bantu pilih dong. Coba apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata dessert? Pastinya manis, coklat, dan bentuknya yang menarik. Begitu juga dengan UMKM Frutalent. Produk dessert yang satu ini sangat menarik dan juga kekinian. Beragam varian rasa, bentuk, dan juga tampilan mampu membuat kalian jatuh hati pada produk-produknya. Oke guys, langsung dipesan aja yuk dessert untuk makan malam kalian hari ini. Kalau yang ini adalah oguraku_lombok. Nah, kalau misalnya kamu suka juga cemilan-cemilan yang manis, terus udah gitu ada kue-kue, terus ada topping-topping yang lucu-lucu dan kayaknya tuh menggugah selera banget, kamu bisa pilih dari sini. Saat ini ada banyak pilihan kue manis dan kekinian di kalangan masyarakat. Tapi pastinya kalian akan mencari kue yang manis, enak dan juga sehat kan?
Nah, ada kabar baik nih untuk para pecinta kue dan cemilan yang ingin makan banyak kue tapi tetap sehat. Produk dari UMKM Oguraku Lombok ini menggunakan bahan pemanis alami dan menggunakan tepung singkong. Walaupun begitu, rasanya tetap menggiurkan lidah loh dan bisa juga dijadikan hadiah untuk kerabat terdekat. Mutiara yang digunakan di Lia Pearl ini adalah mutiara air tawar. Tapi setelah dijadikan aksesoris ini keren banget. Ada gelang, terus udah gitu ada cincin juga dan ada anting juga. Kebayang gak sih kalau kita pakai satu paket gitu? Keren banget kan? Perhiasan bisa menjadi salah satu pilihan untuk mempercantik penampilan ataupun digunakan sebagai hadiah untuk seseorang yang spesial. Tasya Pearls dan Jewelry memiliki begitu banyak variasi perhiasan dari yang berbahan rhodium dan juga full mutiara. Mutiara yang digunakan adalah mutiara air tawar. Selain digunakan penunjang penampilan, terdapat produk perhiasan yang bisa dijadikan hampers alias hadiah juga loh. Pilihan bentuknya juga banyak dan juga menarik. Yuk cantik bersama mutiara asli dari Lombok. Nah selanjutnya ini ada Nude Sapphire Cookies. Kalau misalnya kamu suka banget sama kue kering, kamu cari deh yang namanya Nude Sapphire Cookies. Karena mereka itu udah berkompetisi di banyak banget perlombaan dan menjadi juara. Jadi udah keren kan? Makanan sehat sekarang sudah menjadi lifestyle dan juga kebutuhan masyarakat. Makanan sehat bisa menjadi apa saja, tergantung siapa yang mengolah dan juga mempunyai kreativitas tinggi. Seperti UMKM Nude Sapphire Cookies yang memproduksi makanan sehat berupa cookies dari biji-bijian. Aneka rasa cookies ada beberapa varian seperti kelapa, kacang merah, melinjo, biji lebui, dan lainnya. Cocok nih untuk yang suka diet. Selamat mencoba Pateners. Nah kalau yang ini nih, ini juga unik banget nih, masih dari Lombok. Namanya sambal cengeh Lombok. Kita tahu ya kalau sambal itu kayaknya mau dijadiin topping di makanan apapun semuanya cocok. Karena pedes itu menggugah selera banget. Nah sekarang kamu pilih yang mana? Kalau dari sambal cengeh Lombok ini pilihannya banyak banget. Mau yang kering, mau yang basah, semuanya ada. Makan dengan sambal sepertinya sudah menjadi salah satu kebiasaan atau budaya Indonesia. Setiap daerah punya ciri khas dan cita rasa sambal tersendiri. Begitu juga dengan Lombok dan sambal khasnya yang kering. Sambal cengeh Lombok. UMKM yang memproduksi sambal kering dengan cita rasa tradisional terbuat dari cabai rawit segar pilihan yang dipadu dengan bawang putih dan terasi. Ditambah packagingnya yang pas membuat produk ini bisa dibawa kemana saja. Jadi Pateners, apapun makanannya, sambal cengeh Lombok teman yang paling pas. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Sekarang kita masuk ke segmen Dunia dalam Inspirasi. Nah, dari mana sekarang inspirasinya berasal? Jadi seperti ini. Kadang-kadang kita suka kesel ya kalau makan makanan kemasan yang sebelumnya udah kita makan, tapi biasanya tuh teksturnya udah cenderung alot ataupun udah nggak renyah lagi. Alhasil kita udah malas dong makannya dong. Nah, ini ada nih inspirasi yang kita dapat dari luar negeri tapi mungkin bisa diterapkan di sini. Seperti apa? Ini dia Dunia dalam Inspirasi. Makanan ringan atau cemilan adalah menu wajib yang harus selalu siap di rumah. Tapi jika salah cara menyimpannya, maka cemilan tersebut bisa menjadi rusak atau tidak enak dimakan. Betapa kerennya nih produk perlengkapan dapur yang satu ini. Produk berteknologi yang diciptakan untuk menjaga kelembapan udara yang dibutuhkan oleh makanan dalam suatu wadah. Kitchen Safe adalah perlengkapan dapur yang memiliki fitur untuk mengatur waktu kelembapan udara sesuai dengan jenis makanan yang dimasukkan ke dalam wadah. Sehingga makanan ringan akan tetap sama teksturnya seperti pertama kali dimasukkan ke dalam wadah. Walaupun sudah berhari-hari. Wah, canggih sekali ya Pateners. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Hai semuanya, apa kabar? Miss Cental balik lagi. Cental, centil, digital.
Nih, Miss Cetal mau kasih informasi di dunia digital untuk pelaku UMKM. Yuk kita lihat yuk. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nah, kali ini ada nih kisah dari online shop yang sukses untuk mengirim ke 46.000 alamat dalam 1 hari. Enak kan? Enak gak sih kalau ngirim sebanyak itu? Tapi ini sukses banget. Kita lihat. Mencoba melakukan bisnis online bisa dengan modal yang kecil seperti menjadi reseller. Kisah sukses kali ini berawal mula menjadi reseller, kemudian menjadi pebisnis online shop yang laris manis setiap hari. Online shop yang bernama All Shop Fanny yang dimiliki oleh Hani Ornama Asri menjual berbagai jenis produk dari orang lain. Dan ia telah berhasil mendapatkan pengikut sebanyak 250.000 lebih di Instagram. Seiring perkembangan bisnisnya, ia pun memberanikan diri untuk memproduksi dan menjual produk buatan sendiri dengan nama Rifani Hijab. Hani mempelajari berbagai strategi marketing untuk memperkenalkan produknya. Bahkan saat flash sale di salah satu marketplace, ia pernah mendapatkan order sebanyak 46.841 alamat dalam 1 hari. Keren banget kan? Maka dari itu Pateners, dalam memulai usaha sangat penting untuk menentukan strategi bisnis yang tepat agar produkmu laku. Semoga bisnis kamu bisa sukses seperti UMKM ini ya. Amin. Yuhu! Warga NTB udah punya belum sih aplikasi NTB Mall? Belum? Ya ampun, kamu harus punya karena semua produk-produk UMKM itu ada di situ. Nih, lihat aja deh kalau nggak percaya. Aplikasi NTB Mall merupakan situs transaksi jual beli online e-commerce produk UMKM asli dari daerah Nusa Tenggara Barat. Sebuah inovasi yang dibuat untuk UMKM yang berada di Pulau Lombok guna memenuhi kebutuhan masyarakat NTB dalam bentuk website, aplikasi, dan offline store. Namun tidak semua UMKM bisa masuk ke dalam aplikasi ini karena harus melewati proses seleksi terlebih dahulu, di mana persyaratan utamanya adalah harus produk asli dari Nusa Tenggara Barat. Produk yang tersedia meliputi makanan, minuman, kue, pakaian khas, olahan rumput laut, dan produk lainnya khas NTB. Selain itu, di aplikasi ini juga tersedia pelatihan dalam berbisnis dan juga memiliki fasilitas pengiriman hingga internasional dan bisa mengirim barang hingga Asia Tenggara dengan sistem cash on delivery. Sekarang dalam memulai sebuah bisnis yang namanya branding itu penting banget. Ya gimana ya kalau misalnya bisnisnya lewat online tapi brandingnya itu enggak oke atau enggak menarik, gimana mau dikenal bisnis kamu? Nih ya, sekarang Miss Cetal kasih tipsnya gimana supaya branding kamu menarik. Cus. Kini telah hadir tren baru dalam digital marketing, yaitu digital branding. Digital branding sangat dibutuhkan untuk menjadi strategi pemasaran dalam memperkenalkan produk atau jasa dengan memperlihatkan identitas atau merek secara digital. Digital branding dinilai sangat efisien. Selain itu, kamu juga bisa meningkatkan awareness dengan memanfaatkan influencer di sosial media atau bahkan dengan memanfaatkan akun media sosial brand kamu dengan sajian konten yang unik. Ini terbukti ampuh untuk menciptakan suasana engaging dengan followers kamu. Dengan digital branding, kamu dapat menyebutkan kelebihan yang dimiliki, semakin unik, mudah, dan menarik pelayanan yang ditawarkan, besar kemungkinan konsumen akan membeli produk kamu. Jadi Pateners, kalau kamu mau bisnis online kamu semakin berkembang, nah sekarang saatnya kamu untuk melakukan digital branding. Tuh ya, semua udah Miss Cetal kasih. Jadi sekarang Miss Cetal harus pamit. Tapi kita ketemu lagi minggu depan sama Miss Cetal. Cental, centil, digital. Duh. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Oke,
Oke, sekarang saatnya untuk paten surprise. Nah, kira-kira nih calon pengusaha muda siapa yang akan kita bantu untuk mewujudkan memulai usaha? Itu dia serunya kalau di paten surprise. Makanya jangan sampai kamu nggak lihat ya. Ini dia liputannya paten surprise. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Sebuah kita untuk kesehatan senang, tetap semangat dan juga berinovasi. Ya, kembali bersama saya, host 3 Jaman, Leonardo DiCaprio dalam Paten Surprise. Seperti biasanya, kita akan mencari orang-orang yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Dan mereka kali ini adalah orang-orang yang khusus mengirimkan email kepada kita dan ingin sekali menjadi seorang pengusaha. Nah, episode kali ini kita akan mewujudkan impian mereka menjadi seorang pengusaha dan pahlawan ekonomi Indonesia. Siapakah orangnya? Ikut saya, yuk! Nomor 13, 11, oh ke sana. Nomor 13. Ah, ini rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Dari mana Pak? Saya Mas Karyo dari Paten Surprise TVRI. Oh, Paten Surprise TVRI. Ingat nggak? Oh iya pernah saya kirim email ya Pak ya kalau nggak salah gitu. Ibu lupa sama muka saya? Lupa inget. Orang ganteng ini masa Ibu lupa Iya, sih? Pak. Ibu, episode kali ini Ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Dan untuk itu kita kemari. Oh gitu, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Nah, buat tanya-tanya sedikit. Boleh? Ibu, sebelumnya usaha apa? Sebelumnya usaha emang nasi uduk Pak. Nasi uduk? Iya, Setiap hari? Setiap hari. Terus kenapa berhenti? Ya, karena modalnya terputus. Putus Ya, kenapa emang? Ya biaya sekolah Pak. Oh. Gitu. Anak saya kan 3. Anaknya 3? Emang suaminya kemana? Nggak kerja? Suaminya udah meninggal. Pak. Innalillahi. 4 tahun yang lalu. Oh, ya semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, terus usaha Ibu setelah itu apa dong? Ya saya serabutan aja Pak. Ada Serabutan pesanan, maksudnya? Ada pesanan nasi uduk. Oh, saya ambil, gitu. setiap pesanan Ibu Iya, buatkan. saya buatkan. Gitu. Sekarang Ibu meminta kami untuk datang membantu Ibu karena Ibu pengen dagang setiap hari. Iya, setiap hari Pak. Oke. Biar jadi pelanggan-pelanggan saya jadi pada kabur Pak karena saya udah lama nggak dagang. Oh, sebelumnya lumayan ramai ya? Iya, rame Pak. Biasanya sehari dapat berapa dulu? Ya sehari tuh kadang 700. Wow, hebat dong. Ya karena pandemi kemarin ya Pak, jadinya saya terputus modal, terus anak-anak juga butuh biaya sekolah, jadi ya cuma ambil. Ini yang kirimnya anak yang bantu? Anak Pak. Ide dari siapa itu? Anak saya suka lihat-lihat di email gitu Pak. Oh, Kok lihat-lihat tim di Paten. oh, nonton katanya Paten. gitu. Iya. Oh. Kali Bu coba aja siapa tahu ada bantuan dari tim Paten. Alhamdulillah, gitu. akhirnya ternyata Ibu yang Alhamdulillah, terpilih episode iya. kali ini ya. Saya dan tim Paten akan mewujudkan impian Ibu menjadi seorang pengusaha. Amin. Siap ya Bu ya? Ya siap Pak. Kita dagang di mana nih? Di sini? Nih, Pak. Oh ini, oh Iya, udah iya ada ini ya. Oh iya sayang banget ini kosong nih begini. Iya Pak, kosong. Ini dulu Mbak dagang pakai ini? Pakai ini. Oke, tinggal kita rapiin dikit ya. Siap Pak. Kita bikin dagangan Ibu bisa jalan Iya, lagi. iya, Oke. amin. Yuk tim Paten. Nah ini Bu, branding Ibu nih. Oh, alhamdulillah. Duk-uduk terima kasih. nasi uduk. Wah, nasi uduk. Alhamdulillah. Jalan Pembangunan 1 RT 003 RW 012 nomor 13 Bintaro Jakarta Selatan. Nomor teleponnya nomor teman Ibu benar? Benar nomor telepon Bantuan saya, Pak. promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Alhamdulillah. Duk-uduk nasi uduk. Terima kasih ya Pak. Saya pasangin Terima brandingnya ya kasih. Bu. Iya boleh Pak. Bu, jangan lupa Bu, nanti merek ini didaftarkan ke Haki ya Bu ya. Hak kekayaan intelektual supaya terdaftar dagangan Ibu. Oke ya. Ya Bu ya? Siap ya Bu ya? Siap. Oke, siap. nih pasangin deh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Nah, Ibu ini branding Ibu kita tempel di sini ya Bu ya? Iya Pak. Cocok kan? Cocok Pak. Oke. Iya kelihatan. Selain itu kita juga mau ngasih ini sama Ibu buat Ibu masak supaya kelihatan lebih profesional dan lebih higienis. Ibu dagang nanti pakai ini Bu. Celemek Pak. Celemek Iya. bahasa Indonesianya. Iya. Oh iya. betul. Saya pasangin Lebih ya, mohon maaf ya, higienis. Bu. Ya lebih higienis. Lebih higienis. Biar Jadi baju bersih. Ibu nggak kotor. Iya betul.
Terima kasih ya Pak, terima kasih Sama-sama, Bu. banyak. Semoga berkah. Pas ya Bu? Pas. Oke, yuk kita ke dalam yuk. Ini dia Bu. Alhamdulillah. Buat Alhamdulillah modal banyak ibu banget. dagang Bu. Iya, Ya, alhamdulillah. ada makasih. beras. Ibu beras Bu. Ada minyak sayur. Alhamdulillah. Terima Nah, kasih banyak Pak. ada telur Bu, ini Bu. Buat bikin, Bikin semur Pak. iya semur telur dan juga balado telur boleh Bu. Nah, kerupuk buat nasi uduk, Nasi uduk ini utamanya. buat lontong sayur. Ini ada tepung terigu buat bikin gorengan. Ini kacang buat bikin sambal kacang Bu. Kacang nasi uduk. Nah, oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Siap dagang ya Bu ya? Siap, insya Allah. Oke Bu, semoga sukses dagangnya, Amin. semakin berkah, Amin. dan Terima juga kasih ya, Pak. maju usahanya. Amin, amin, amin. Ya Ingat Rabbal Bu, Alamin. jujur nomor 1. Ya. Oke, Pateners, itulah tadi seorang ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa modal dan juga branding kita siapkan untuk ibu tersebut. Jadi kalau buat bapak-bapak, ibu-ibu, para Pateners yang mau buka usaha, tidak percaya diri, hubungi kami. Kami akan langsung mewujudkan impian Anda untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, saatnya maju terus, pantang mundur. Ingat, jujur nomor 1. Sampai jumpa. Terima kasih Paten TVRI atas bantuannya. Semoga sukses dan maju terus. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit. Nggak terasa nih Pateners, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih loh ya UMKM yang juga sekarang itu sudah turut memajukan perekonomian bangsa. Keren banget semuanya. Terima kasih juga untuk narasumber yang tadi sudah hadir untuk memberikan kita inspirasi dan juga ilmu. Boleh dicatat tuh ilmunya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk kita juga. Tapi yang jelas sekarang lihat Menjadi pamit, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama hanya di TVRI. Sampai jumpa. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit kembali.